Pertanaman kakao di Pulau Limandar ini sebenarnya dimulai dari tahun 80-an. Pada saat itu petani belum terlalu tertarik untuk menanam. Cuma mengharapkan bantuan bibit dari pemerintah pada saat itu, sehingga mereka tanam liar karena tidak ada pendampingan. Cara bertani selama ini karena kita selalu fokus dengan kakao, sementara kan kakao ini banyak hama penyakitnya, sehingga kita mau mencari tanaman-tanaman lain yang mungkin ada pendapatan, bukan lagi cuma kakao saja yang kita harap. Memang sekarang ini sudah banyak petani yang melakukan agroforestry, artinya banyak tanaman lain di dalamnya, tetapi dia tidak terstruktur. Jadi kita mau ini ke depan, bagaimana cara petani supaya betul-betul di dalam satu kebun itu tertata dengan bagus. Konsep agroforestry ini sebenarnya kita gaungkan itu sekitar 2-3 tahun terakhir ini. Karena sebelumnya sebenarnya petani kita itu sudah banyak yang mencoba melakukan hal-hal yang inovasi petani sendiri, tapi kita tidak tahu apa namanya, ini konsepnya apa. Kemudian Rikolto datang memperkenalkan bahwa ada konsep yang namanya agroforestry di kebun. Jadi yang dilakukan adalah dibikin kayak bonsai, di pruning, dibikin lebih pendek. Rikolto Indonesia itu membantu Koperasi Mitra Agri itu dalam hal sebagai lembaga donor, dan dana itu kita gunakan untuk penguatan kapasitas kepada anggota petani baik di manajemen organisasi maupun anggota petani di tingkat grassroots. Mereka itu menyambungkan dengan kita membangunkan kami networking kepada para buyer, khususnya pembeli kakao specialty. Kita melihat bahwa salah satu dampak dari perubahan iklim ini, hama penyakit itu banyak sekali menyerang petani kakao ya. Kami melihat bahwa dengan memperkenalkan sistem budidaya agroforestry, kebun mereka akan menjadi lebih baik. Tanaman kakao yang ada di Pulau Limandar ini sudah termasuk tanaman tua, karena rata-rata itu sudah di atas 20 tahun, bahkan ada yang sampai di atas 30 tahun. Kita lihat bahwa tanaman tua mereka itu sebagian besar, 80% lebih dari penelitian kami, tanaman itu adalah tanaman yang unggul. Sehingga akan sayang apabila itu harus ditebang habis, diganti. Sehingga yang kami lakukan, yang kami perkenalkan kepada petani adalah bagaimana mereka bisa memangkas, memotong ya, tanaman kakaonya, sehingga nanti akan muncul tunas-tunas yang baru, sehingga dengan sendirinya, dengan teknik seperti itu, rejuvenasi sudah dilakukan. Harapannya dengan agroforestry ini sangat besar ya, karena kan kita juga kemarin sudah menerapkan kakao fermentasi, dan tanaman kakao fermentasinya lebih suka ketika di sekitarnya itu banyak tanaman kayu-kayuan atau buah-buahan, sehingga ada cita rasa yang dihasilkan tersendiri di kebun itu. Kita berharap di dalam kebun agroforestry itu ada 4 strata yang bisa kita dapatkan. Ada tanaman tinggi, kayu-kayuan, yang kemudian ada yang di strata 2 tanaman buah yang bisa menjadi pelindung dari tanaman kakao. Kemudian di strata 3 adalah tanaman kakao sebagai tanaman pokok, dan di bawahnya ada yang namanya understory yang bisa kita kembangkan untuk menambah penghasilan petani. Dan harapannya dengan sistem seperti itu akan ada simbiosis mutualisme antara tanaman di strata 1, strata 2, dan strata 3. Itu saling membutuhkan di kebun kakao itu.